Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan membahas soal dan pembahasannya ujian sekolah SMP MTS mata pelajaran PPKN part 4. Ini adalah soal lanjutan, yaitu soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40, soal pilihan ganda. Dan nanti tunggu part 5-nya tentang soal uraian, insya Allah nomor 41 sampai dengan 45. Baik, seperti biasa bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal nomor 31, perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini. 1. Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Yang ketiga, kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Yang keempat, kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan dalam atau bentuk kedaulatan ke dalam ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A, 1, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, dan 3, C, 1 dan 3, D, 1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya merupakan kedaulatan ke dalam. Berarti nomor 1 betul. Terus juga nomor 2, kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nomor 2 betul atau tidak? Nah, nomor 2 belum termasuk ke dalam kedaulatan dalam. Yang ketiga, kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, nomor 3 betul ya, masuk ke dalam kedaulatan dalam. Jadi, yang termasuk jawabannya untuk soal nomor 31 adalah 1 dan 3. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 32. Perhatikan perbandingan demokrasi berikut ini. Ciri-ciri demokrasi dan otoriter. 1. Kedaulatan di tangan individu dan bertindak otoriter. Yang kedua, pemerintah dijalankan oleh kehendak rakyat. Yang ketiga, adanya hukum dan konstitusi yang membatasi kekuasaan negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum yang melibatkan rakyat. Yang kelima, pemilu ada tetapi tidak terbuka melainkan tertutup. Yang keenam, tidak adanya jaminan HAM. Yang ketujuh, kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan pernyataan di atas, otoriter ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, 5, dan 6, B2, 3, dan 6, C3, 5, dan 6, D1, 3, dan 6. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang dimaksud dengan demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Sedangkan otoriter itu adalah dia yang berkuasa semaunya atau sewenangnya atau semaunya gue gitu ya. Jadi semaunya pemimpin tersebut gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk jawaban yang termasuk pernyataan otoriter itu dinyatakan oleh nomor berapa saja. Ya, jadi otoriter itu berdasarkan kewenangan sendiri, tidak berdasarkan dari kewenangan dari masyarakat ya, dari yang lain itu ya. Jadi bukan dari aspirasi masyarakat melainkan dari kehendaknya sendiri, kewenangannya sendiri, jadi semaunya sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang pertama yang A, kedaulatan di tangan individu dan bertindak otoriter. Oke, ini masuk ke dalam kekuasaan otoriter ya, bukan demokrasi. Yang kedua, pemerintah dijalankan atas kehendak rakyat. Nah, kalau kehendak rakyat itu termasuk ke dalam demokrasi. Sedangkan adanya hukum dan konstitusi yang membatasi kekuasaan negara. Nah, yang tiga itu masuk ke mana? Demokrasi. Yang keempat, adanya pemilihan umum yang melibatkan rakyat. Masuk juga ke demokrasi. Terus juga pemilu ada tetapi tidak terbuka melainkan tertutup. Ini masuk ke dalam otoriter ya, karena tertutup ya. Pemilu itu ada tapi tidak terbuka melainkan tertutup ya, hanya orang-orang tertentu saja ya. Terus juga tidak adanya jaminan HAM ya. Tidak ada jaminan HAM masuk ke dalam kekuasaan
kekuasaan otoriter atau masuk juga ke dalam otoriter. Oke, kalau kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan demokrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 32. Perhatikan wewenang berikut ini. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasar hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, memberikan gerasi kepada narapidana. Yang kelima, membuat undang-undang bersama presiden. Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, 2, dan 5, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D1, 2, dan 3. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah yang mana? Kita lihat nomor 1, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini masuk ke dalam kewenangan atau wewenang dari MPR. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasar hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Oke, ini masuk juga. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Nomor 3 masuk atau tidak? Oke, simpan dulu. Nomor 4, memberikan gerasi kepada narapidana. Oke. Nomor 4 tidak ya. Nomor 5, membuat undang-undang bersama presiden. Nomor 5 masuk atau tidak? Oke, simpan dulu. Nah, jadi yang termasuk ke dalam wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, 34. Kebinekaan yang ada pada bangsa Indonesia di satu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan. Namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama, dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu titik-titik. A. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. Yang B. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya. Yang C. Keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya yang sangat banyak sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 35. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip titik-titik. A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian. D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Untuk soal nomor 35, jawaban yang tepat adalah kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Ya, harus ada unsur toleransinya juga, ada unsur saling menghormati. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 36. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu titik-titik. A. Perubahan kepribadian. B. Perpecahan dalam masyarakat. C. Kerugian harta benda dan korban manusia. Yang D. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 36 adalah
perpecahan dalam masyarakat. Kenapa menjadi perpecahan dalam masyarakat? Karena konflik itu dapat mengganggu kerukunan masyarakat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 37. Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan titik-titik. A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. B. Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang C. Merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang D. Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat ya. Jadi dengan cara menghargai dan menghormati. Nah, karena ada penghargaan dan penghormatan dari yang lain, insya Allah itu bisa menyelesaikan berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat ya, dalam keberagaman di masyarakat. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 38. Makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah titik-titik. A. Selalu membanggakan sukunya. B. Menolak keberadaan budaya asing di Indonesia. C. Taat dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan negara. Yang D. Berusaha untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman. Jawaban yang tepat adalah tentunya adalah berusaha untuk mempertahankan NKRI. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itu merupakan makna penting dalam kegiatan bela negara. Nah, kalau bela itu artinya berarti harus ada yang dibela. Nah, dengan adanya pembelaan atau yang ada sesuatu yang dibela, tentunya itu ada unsur yang dipertahankan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berusaha untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah titik-titik. A. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba. B. Penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan. Yang C. Memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Yang D. Melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah aparat. Jawaban yang tepat adalah yang A. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba ya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 40. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif diantaranya munculnya sikap egois dan individualisme. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat, generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul. Yang C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Baik, yang A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan itu masih belum tepat ya. Yang B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul sama belum tepat. Yang tepat adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Baik, sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan esai selanjutnya atau pembahasan soal uraian selanjutnya, yaitu soal nomor 41 sampai dengan soal 45. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.